Shalom. Gimana teman-teman kabarnya setelah seminggu kita udah persekutuan ya di minggu lalu. Terus kita kembali lagi nih ketemu di Komra Online. Ya gimana kabarnya Mbak Odel? Puji Tuhan baik ya, karena setelah seminggu kita bersekutu di minggu yang lalu kita bisa bertemu kembali di persekutuan hari ini. Gimana kabarnya Mas Tio nih? Ya, puji Tuhan baik sekali. Oke, nah untuk sebelum memasuki Komra lebih lanjut, mari kita angkat satu pujian. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, selanjutnya kita mau berdoa dulu teman-teman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak telah pertemukan kami di Komra Online minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkati PF dari pemusik hingga MC Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh berkati teman-teman yang ada di rumah Tuhan untuk siap bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa, amin. Amin. Selanjutnya kita mau bagi berkat seperti biasa. Aku mau bagi berkat dulu nih. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya itu luar biasa sekali ya. Setelah beberapa hari yang lalu sudah menyelesaikan ujian-ujian di sekolah, akhirnya bisa selesai juga dari ASPD, ujian sekolah sampai ujian praktek juga. Dan hasilnya juga beberapa udah pada keluar dan puji Tuhan cukup memuaskan. Terima kasih. Wah, puji Tuhan banget ya. Ya. Oke, sekarang aku yang mau bagi berkat. Shalom. Shalom. Berkatnya di minggu ini itu tugasnya puji Tuhan semuanya tuh berjalan dengan lancar. Terus BDR-nya juga puji Tuhan sekarang jadi MC di Komra Online. Terima kasih. Nah, gimana nih berkatnya Mas Tio selama 1 minggu ini atau di bulan ini? Puji Tuhan masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, terus masih bisa bersekutu bersama lagi walaupun dalam online. Terus puji Tuhan karena diberi kesempatan untuk menjadi pemusik di Komra Online pada sore hari ini. Terima kasih. Sungguh luar biasa ya berkatnya Ya, kita luar di biasa sini dan sekali. mungkin teman-teman di rumah juga punya berkat yang luar biasa juga. Ya. Selanjutnya kita mau ngapain nih Mbak Odel? Selanjutnya kita akan memasuki firman. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama
saat ini kita mau masuki firman. Firman akan dibawakan oleh Pendeta Mamo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya teman-teman, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami di masa remaja ini dapat semakin menghayati firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan yang tetap menjadi pedoman dalam kami membentuk jati diri kami dan menumbuhkan kedewasaan iman kami. Bersabarlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya bacakan dari Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 6 hingga 19. Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 17. Yang demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan merefleksikan, menjalaninya, dan menjaganya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Iya, teman-teman komponen terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi. Walaupun masih dalam masa pandemi corona, masih terus persekutuan secara virtual dalam YouTube GKJ Wonosari, tapi kita tetap bersuka cita, tetap menumbuhkan iman kita, tetap menjaga jati diri kita sebagai anak-anak Kristus. Setuju ya? Tapi jaga iman kita, jangan terbawa arus, karena memang sangat labil ketika kita saat ini di masa remaja, sangat labil sekali untuk masuk ke sana sini ke arus-arus yang kurang baik. Kita tetap memberikan fondasi diri kita dengan iman dan firman Tuhan. Ya, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah teman-teman yang senang dengan mancing? Baik itu mancing di sungai, mancing di empang, mancing di pemancingan, atau mancing di laut? Ada? Ada yang suka?
Pastinya jika ada teman-teman yang suka dan senang dengan kegiatan memancing, pastinya sangat senang ketika sudah menunggu dengan lama, dengan penantian, dengan kesabaran, kemudian pancing tersebut dimakan oleh ikan, pastinya sangat bahagia, sangat sukacita. Wah, akhirnya pancinganku dapat ditangkap. Pas itu dengan sekuat hati, dengan sekuat tenaga, terus menarik pancingan kita, joran kita agar ikannya ke permukaan. Tetapi berbeda dengan teman-teman yang atau orang-orang yang tidak gemar dengan kegiatan memancing. Pasti ngomong, alah itu hobi apa sih? Itu kegiatan apa sih? Sangat membosankan, membuang-buang waktu, cuma duduk diam merenung, sambil makan, sambil ngapain kek. Seperti nggak ada kegiatan. Itu loh ning pasar akeh iwak gara diserok entuk, nera gara turu yo entuk. Orang-orang yang tidak senang dengan kegiatan mancing pastinya akan mengatakan demikian dengan kegiatan mancing. Buat apa ada yang mudah kok cari yang susah? Tetapi kalau kita refleksikan bersama, apakah kehidupan kita ini untuk mendapatkan berkat sama halnya dengan mudah menyerok ikan-ikan di pasar atau ikan-ikan di empang, serok dapat? Tidak. Semuanya membutuhkan proses. That's all need a process. Sama halnya seperti memancing itu tadi. Kita memancing, kita berusaha, kita berupaya. Bagaimana caranya umpannya biar bisa dimakan, entah itu racikan umpannya, ataukah bagaimana cara kita melempar jorannya itu atau alat pancingnya itu, kita melihat letak di mana ada ikannya, kita mengatur posisinya. Ini kalau siang, di mana ikannya, ini kalau jam segini, ikannya sudah kenyang atau belum. Sama hal dengan demikian. Di dalam hidup ini kita mengupayakan, kita memproseskan segala sesuatunya untuk dapat hasilnya. Kalau segala sesuatunya dalam hidup kita ini dengan mudah diserok, seperti mengambil ikan di pasar ataupun di kolam-kolam ikan, kita akan sangat dimanjakan. Kita akan sangat dimudahkan. Tuhan tidak begitu. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bukan berarti Tuhan tidak cinta. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersabar, tetap prihatin. Segala sesuatunya ada masanya, ada waktunya. Dalam firman Tuhan kini, Tuhan Yesus berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk setiap muridnya. Masih di dalam keheningan doa Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, para murid yang merasakan ketakutan, merasakan kelemahan, merasakan semuanya, apakah aku akan bisa? Namun Tuhan Yesus ini berdoa agar setiap para muridnya dimampukan, dimudahkan. Sama hal seperti orang bermancing. Memang kelihatannya capek, membosankan, tapi nantinya akan mendapatkan hasil yang baik. Di sini Tuhan Yesus betul-betul mengajari setiap murid, ayo kamu bisa, you can do it. You must survive. Harus bisa dan harus melakukan segala sesuatunya. Ketika tema persekutuan kita pada hari ini spesial di hati, kalau tidak salah, kita ini anak-anak Tuhan Yesus merupakan hal yang spesial. Kenapa kok Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan kita ini sedang berdoa? Kalau kita baca di judul perikopnya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus itu untuk setiap kita. Karena Tuhan walaupun Ia Maha Agung, Ia Maha Esa, tinggal klik, ya kan? Semua dapat terjadi, tapi Tuhan tetap menyenangkan atau tetap membutuhkan namanya proses. Tuhan tidak sombong, Tuhan tidak egois dengan kuasanya. Ia tetap menjalin segala sesuatunya seperti apa yang Bapa telah ajarkan. Dan doa-doa ini untuk kita yang spesial di hati Tuhan, diperkenankan untuk Tuhan untuk menjalankan setiap aktivitas kita, tanggung jawab kita menjadi berkat bagi sesama. Ada beberapa hal yang hendak kita pelajari dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama adalah menjaga kekudusan. Ketika kita telah dipilih, Tuhan Yesus telah berdoa untuk kita.
Yang pertama adalah tugas kita menguduskan diri agar kita tidak terpapar, tidak terjerat dalam belenggu dosa, tidak terjerat dalam hal-hal yang negatif. Maka dari itu Tuhan Yesus berdoa agar kita senantiasa dipelihara, dijaga. Dan itu merupakan wujud dari spesial di hati Tuhan. Kita adalah spesial. Yang kedua, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Walaupun terkadang di masa remaja kita ini hal-hal duniawi sungguh sangat menyenangkan, sungguh sangat menggiurkan. Tapi kita diajak untuk menjaga iman kita. Mungkin beberapa dari teman pernah merasakan, kok aku berbeda ya dari teman-teman yang lain, kok aku sendiri ya yang berbeda. Ataupun kita sering mendapati ejekan-ejekan, dasar orang Kristen, bla 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 bla. Tapi inilah kesempatan kita untuk menjaga iman kita. Karena kembali kita adalah spesial yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi saksinya, menjadi berkatnya atas kehidupan kita ini dan menjadi berkat bagi orang banyak. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Ketika kita telah menjadi hal yang spesial oleh Tuhan, sudahkah kita membuat orang lain spesial dalam hidup kita? Kalau bahasa anak zaman now, jangan-jangan kita dalam persahabatan pun juga ghosting, ngilang-ngilang. Dideketin terus ngilang. Tuhan tidak ghosting. Tuhan selalu ada di setiap hati kita. Di setiap kita berdoa, berkeluh kesah dalam pergumulan kita, Tuhan tahu. Tuhan tidak ghosting. Tetapi justru kitalah sebagai anak-anak remaja, sebagai anak-anak pilihan Tuhan seringkali ghosting kepada Tuhan. Merasa dirinya banyak pergumulan, merasa dirinya banyak keluh kesah, merasa dirinya yang paling terbebani. Hey, coba kita buka pintu rumah kita buka mata kita. Masih banyak orang di luar sana yang merasakan pergumulan lebih berat daripada kita. Maka dari itu kita jangan pernah sekali ghosting kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan untuk everything, setiap hal, setiap saat. Dan kiranya ketika kita adalah spesial di hati Tuhan, tetaplah menspesialkan diri kita untuk Tuhan juga. Dan memberikan tempat yang spesial untuk hati di diri kita. Dan kita membuat ruang yang spesial untuk orang banyak di hati kita. Tetaplah menjaga diri, tetaplah menjadi pribadi yang lebih baik untuk disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu atas kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami sebagai anak-anak remaja seringkali menghilang dari pandangan-Mu. Seringkali kami menghilang dari persekutuan kami. Namun kami mempercayai Tuhan, Engkau yang telah menyadarkan kami agar kami kembali semakin bertumbuh di dalam iman, semakin dewasa dalam iman, sehingga kami pun di dalam persekutuan remaja ini semakin bertumbuh, berkembang bersama-sama di dalam iman-Mu. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, masa remaja kami, cita-cita kami, pendidikan kami, sehingga nantinya kelak apa yang kami idam-idamkan, kami inginkan dapat Engkau wujudkan, sehingga itu semua menjadi kebanggaan untuk diri kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan, demikian persekutuan remaja firman Tuhan pada hari ini. Tetap memakai masker jika keluar rumah, dijaga kesehatannya, tetap berprestasi, dan jangan lupa tetap bersyukur. Bye-bye. Ya, terima kasih kepada Pendeta Mamo yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Kiranya firman ini dapat kita renungkan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Selanjutnya untuk menutup persekutuan kita pada hari ini, kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai persekutuan kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan lancar. Setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau yang menyertai sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Terselip dosa dan kesalahan kiranya Engkau mau ampuni, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup komra pada kali ini, mari kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.
Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan persatuan pada hari ini. Kami tidak pernah bosan-bosan buat mengingatkan ke kalian untuk selalu jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, selalu Ya. pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sampai jumpa di persekutuan minggu selanjutnya. depan. Terima kasih.